Pemirsa kabar Stor Mulia, pada suatu musola saya mendapati teman-teman yang mengadakan dakwah keliling. Mereka dari Lampung. Mereka tidur di musola untuk melaksanakan kegiatan sholat berjamaah, juga dakwah yang lain. Malah kita ikuti perbincangan saya dengan salah satu anggota yang bernama Mas Sofyan. Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemirsa channel Pak Muin kabar Stor. Kali ini kita ketemu Mas Sofyan. Ya, ini asal Lampung Mas ya. Lampung. Ini dia termasuk rombongan yang sering berdakwah dari masjid ke masjid ya Mas. Ini nanti kita ngobrol lah, mengetahui apa saja kegiatan Mas Sofyan ini dan tujuannya. Aslinya dari mana Mas Sofyan? Dari Lampung, Haji Menak. Dari Haji Menak. Ini rombongan di Musola Baitul Muttaqin ini berapa rekan-rekan Mas? Ada 6 orang ini, insya Allah 3 hari di sini, nanti pindah lagi keliling Jepara. Sebelum dari sini di mana dulu? Ketika awal dari Lampung turun di mana? Ketika awal dari Lampung kita dikirim ke Semarang. Di Mangkang. Ya, di belakang gedung BPKP. Kemudian dari situ dimusyawarahkan, dikirimlah ke Jepara untuk mengajak umat Islam ini mengamalkan rukun Islam, ya, terutama yang kedua yaitu sholat. Iya, karena hari ini orang banyak yang meninggalkan rukun Islam. Kalau orang khutbah Jumat, satu rukun ketinggal, orang pasti protes semua. Tapi hari ini orang meninggalkan rukun Islam, malah yang tahu agama nggak ada yang protes. Santai aja. Gitu. Untuk mengikuti ini kegiatan ini, dakwah ini, dengan mulai usia berapa Mas? Saya ingin tahu Mas. Saya ikuti dakwah ini sekitar usia 19 tahun. 19 tahun. Awal gimana kok tertarik itu Mas? Ketika saya tertarik itu dulu ada guru saya lah mengatakan kalau nanti ada jamaah yang ngetok-ngetok pintu gitu. Ikutlah mereka. Mereka itu orang yang dapat petunjuk dan itu tanda-tanda zaman sudah mau kiamat. Katanya begitu sih. Begitu saya ketemu, saya selidiki dulu. Oh bener ini. Inilah dakwah ala haji min nubuwah. Dakwah sebagaimana jamaah haji menggunakan harta, diri, waktu sendiri. Kumpulin duit dulu, nanti kalau sudah cukup baru berangkat. Sebagaimana jamaah haji. Sama dengan ketika kita punya istri, ngumpulin duit. Ketika sudah cukup itu ditinggal sama dibawa, itu cukup baru kita boleh berangkat. Terus dari mulai awal sampai tahun 2023 ini sudah berapa tahun Mas dengan? Sekitar 23 tahun. 23 tahun. Tadi kan dakwanya kan pindah-pindah tempat. Saya ingin tahu sudah kemana saja Mas Sofyan untuk berdakwah ala seperti ini? Saya dakwah ini sudah 8 negara. Kalau pernah ke mana? Malaysia, Thailand, kemudian Filipina, kemudian ke Singapura, ke India, Bangladesh, kemudian ke Arab, ke Mekah, kemudian ke Afrika Selatan. Ya pernah. Terus ketika jenengan melanglang tadi ke benua-benua ke negara lain, yang paling berkesan atau ada cerita-cerita yang menarik Mas dari perjalanan jenengan itu Mas, coba diceritakan kepada yang lain Mas. Perjalanan menariknya Masya Allah ketika kita masuk ke negara-negara kafir yang minoritas muslimnya, itu luar biasa sekali. Ketika kita mau jumpa satu keluarga muslim aja, itu kita harus ngongkos 50.000. Nanti pulang pergi udah 100.000. Nah, begitu jumpa mereka, begitu senangnya kita temuin, Masya Allah, ternyata masih ada saudara muslim
yang mau silaturahmi tempat saya. Masya Allah, begitu senangnya sebagaimana orang dahaga itu minum air, luar biasa, kan? Haus itu kan, karena nggak pernah dikunjungi seorang muslim. Kalau di Indonesia sendiri banyak orang-orang muslim sehingga nggak kerasa manfaat ketemu silaturahmi ini. Tapi itu tidak masalah ya Mas? Tidak masalah. Tetap jalan. Jalan, insya Allah. Terus gini, ada yang mengatakan begini, oh, tempat ini kan sudah banyak sing wong pinter-pinter, kenapa kok datang ke tempat ini? Nah, jangan jawabannya gimana? Ya, dakwah alamin haji nubuah atau dakwah sebagaimana jamaah haji ini ikhlas dengan harta diri sendiri. Saya berpikir kalau ini bukan orang ikhlas ini nggak akan mau dakwah seperti ini. Kenapa? Pakai duit sendiri, pakai harta sendiri. Dan ini dakwanya seperti air hujan. Mau dia itu orang soleh, pondok pesantren, ya kita datangi, kita silaturahmi. Kalau dia itu banyak orang taat, kita minta mereka itu untuk sama-sama, ayo kita ajak yang belum taat. Karena orang-orang yang taat ini, kalau kami lihat sebagaimana air hujan, ketika jatuh ke lautan, kalau itu disambar kerang, maka dia jadi mutiara. Nah, orang-orang yang sudah taat itu akan jadi mutiara-mutiara dakwah. Sebagaimana Ustadz, Kiai itu akan jadi mutiaranya dakwah. Kenapa? Kalau beliau-beliau yang jelaskan, orang itu tambah yakin dengan dalil-dalil, ya kan? Dengan dalil-dalil. Terus tadi saya kan perginya, ini teman-teman kan perginya meninggalkan anak, meninggalkan istri. Terus ada yang bilang begini, itu kalau meninggalkan kewajibannya mencari nafkah gimana? Diurus atau tidak? Monggo dijelaskan. Ya, ketika kita berangkat ini kita memang sudah musyawarah dengan istri. Kami mau berangkat nanti kapan waktunya, ya. Dan kita sudah cukupkan apa-apa yang sudah kita tinggalkan untuk istri ini sebagaimana kita naik haji gitu. Sudah kita cukupkan ketika punya anak di pondok pun sudah kita tinggalin. Sebagaimana saya di pondok itu ada 2 anak, sudah kita cukupin di pondok. Untuk jajannya segala macam, jadi kita sudah nggak ada tanggungan lagi. Seperti itu. Jadi tetap kewajiban tetap semua terpenuhi ya Mas? Terpenuhi, alhamdulillah. Terus saya ingin tahu kegiatan apa saja, biar nanti masyarakat tahu, jamaah tahu, yang lain tahu, apabila didatangi ada suatu pengertian, apa sih kegiatan jenengan misalnya datang ke suatu masjid, dijelaskan secara rinci Mas, monggo. Ya, kegiatan kami yang pertama pagi kami musyawarah. Musyawarah untuk apa? Untuk mengajak sekitar masjid ini siapa yang belum ke masjid, mendata siapa yang belum ke masjid dan siapa yang sudah sholat tapi masih di rumah. Maka dengan bantuan orang-orang tempatan kami nanti akan datangi, kita ajak untuk mereka supaya bisa ke masjid dengan lemah lembut, dengan kasih sayang tentunya, untuk mengusahakan mereka. Kemudian setelah itu kami hidupkan amal masjid. Amal masjid. Bagaimana caranya menghidupkan amal masjid? Maka kami setelah musyawarah nanti kita menghidupkan amal masjid dengan cara taklim. Taklim itu dari jam 9 sampai jam setengah 12. Nanti ketika taklim habis luhur kita taklim lagi untuk orang kampung semua. Nanti ada taklim. Taklim apa? Taklim fadilah, biar ada gairah, semangat dalam beramal. Bukan taklim masail, bukan taklim masalah fikih, tapi taklim fadilah untuk memotivasi saudara-saudara kita sama muslim ini supaya semangat dalam beramal. Karena hari ini orang ini banyak krisis semangat. Semangatnya ini pudar, maka kita bantu dengan taklim fadilah amal supaya mereka bersemangat dalam buat amal. Kemudian nanti habis asar kita buat UMM, usaha memakmurkan masjid. Dan kita datangi satu-satu, kita ajak mereka untuk memakmurkan masjid. Kemudian kita mau buat, kita sebelum maghrib itu buat jaulah. Jaulah itu artinya keliling, itu bahasa Arab. Oh, jaulah itu keliling. Keliling. Oke. Iya, keliling itu untuk mengajak sekitar masjid yang belum ke masjid ini supaya bisa berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian
kita ada penerangan lah, ada tausiah sedikit dari jemaah bagaimana manfaat atau pahala-pahala orang pergi ke masjid. Terus dari perjalanan tadi kan sudah ke beberapa negara. Yang untuk Indonesia sendiri, jenengan yang ke daerah ekstrim misalnya Papua, Sulawesi, atau sudah sampai mana jenengan? Pernah kemana itu loh? Kalau Indonesia sendiri, saya malah justru paling jauh itu daerah Jawa Timur. Jawa Timur, oh gitu. Terus ketika mengadakan perjalanan dakwah, apa yang menjadi usulan atau masukan Mas Sofwan untuk lebih umat ini lebih ketakwaannya lebih bertambah, Mas? Jadi umat ini supaya lebih takwa ini untuk menghidupkan taklim masjid. Nah, taklim masjid, taklim fadilah dengan menghidupkan fadilah. Masjidnya kan sudah megah-megah. Sekarang ini kan orang banyak memarmerkan masjid, tapi tidak jarang orang memakmurkan masjid. Ya. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara bersatulah antara muhajirin dan ansor. Oh gitu. Kita bersatu untuk mengajak mereka-mereka yang belum ke masjid supaya bisa ke masjid. Terus saya tanya, sampai kapan Mas Sofyan kayak begini? Insya Allah kita sampai hari kiamat. Niatnya. Ya, niatnya. Kenapa nyampe hari kiamat? Kalau sehat tetap jalan, Mas. Ya, kenapa nyampe hari kiamat? Nanti insya Allah diteruskan anak cucu kita sampai hari kiamat. Oh gitu ya. Karena punya harapan nanti ada salah satu putranya yang mengikuti jejak seperti Mas Sofwan. Insya Allah putra saya mengikuti saya semua. Oh, kenapa? gitu. Karena putra saya ini kita didik di rumah itu sebagaimana sebagaimana kita ajak supaya mereka dakwah ketika yang sudah besar, yang Islami, Mas, ya? Islami, iya. Jadi kita ajak mereka juga keluar gitu loh, 3 hari, kan? Kalau yang masih kecil-kecil ya 3 harian lah, gitu kan. Nah, gitu. Oke, demikian pemirsa channel Pak Muin Kabar Dunia, ngobrol kita singkat kita dengan Mas Sofyan. Mudah-mudahan konten ini, wawancara ini mencerahkan sehingga tahu apa kegiatan saja, dan apabila nanti ada disinggahi, ada suatu pengertian, ada kerjasama yang baik. Terima kasih Mas Sofyan, mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.